Sore hari waktu yang tepat untuk beristirahat. Setelah lelah bekerja seharian, Anda bisa melepas penat dengan melakukan berbagai hal yang pastinya bisa menghibur diri Anda. Dan pastinya ada beberapa kegiatan eh, bisa Anda lakukan di sore hari ini ya untuk ya bisa menjadi inspirasi Anda untuk mengisi waktu luang di sore hari. Apalagi mungkin Anda agak sedikit penat dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dari pagi sampai sekarang ini belum terselesaikan. Apalagi dituntut juga akhir tahun harus diselesaikan semuanya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kesibukan Anda pastinya juga di sela-sela kesibukan untuk Anda yang mungkin masih tetap disibukkan dengan kegiatannya. Salah satu hal yang perlu dan paling tidak merilekskan Anda adalah kita perlu beraktivitas untuk menikmati sesuatu yang bisa menyenangkan buat tubuh kita, dan selain mungkin berolahraga, menyanyi-nyanyi sedikit untuk di sela-sela kegiatan Anda. Mungkin salah satunya Anda yang suka ngemil-ngemil, ini yang perlu juga harus ya, maksudnya bukan harus tapi ya bolehlah Anda lakukan di sela kegiatan Anda biar tidak boring atau bosan untuk aktivitas yang begitu banyaknya di hari ini. Hari ini tanggal 30 Desember 2021, pastinya juga ada yang sebagian, ada beberapa teman yang sempat mau ketemuan ya, sempat chat ke saya. Saya nggak bisa dulu ya untuk hari ini karena tutup tahun sih ya, jadi kegiatan-kegiatan untuk kumpul-kumpul itu ditiadakan. Ya, sibuk sekali. Jadi akhirnya Smart Listener, mungkin salah satu pilihan yang kami bisa tawarkan untuk sore hari ini, kalau memang Anda disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, kenapa tidak untuk ngemil ya, paling tidak untuk lebih merilekskan suasana Anda. Nah, terkait dengan ngemil, Smart Listener, ini setiap orang memang perlu ngemil ataupun makan makanan ringan untuk beraktivitas dan menjalankan fungsi tubuhnya. Dan selain menyehatkan, asupan tersebut juga harus aman untuk dikonsumsi dan pastinya sehat makanan yang kita konsumsi. Keamanan dengan mengatur segala hal, mulai dari proses pemilihan ngemilnya atau makanannya seperti apa, kemudian penyimpanannya seperti apa, hingga pengolahannya yang tepat. Nah, Smart Listener, terkait dengan hal tersebut ya, kita berbicara tentang pangan. Ini dari Badan POM mengungkapkan terjadi peningkatan belanja masyarakat jelang perayaan Natal lalu dan Tahun Baru 2022. Olehnya, intensifikasi pengawasan pangan ini dilakukan secara masif dan juga serentak. Target pengawasan yaitu pangan tanpa izin edar ataupun pangan yang ilegal, kadaluarsa, serta pangan rusak. Nah, untuk itu Smart Listener, BPOM terus melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terkait dengan hal itu Smart Listener, sore hari ini saya Emil Faris akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bagaimana kita mengenal pangan yang kita konsumsi ya. Paling tidak ada pengawasan lah ya untuk segi kesehatannya, kemudian juga terkait dengan kadaluarsanya, apakah makanan yang kita makan juga itu adalah ilegal atau legal ya. Nah, bersama saya Smart Listener sudah ada Kepala Balai Besar POM di Makassar, Ibu Naning atau Ibu Hardaningsi APT MHSM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu Naning. Selamat sore, Mbak Emi. Apa kabar? Baik. Saya manggilnya Ibu Naning aja ya. Iya, Ya katanya lebih akrab memang ya Ibu itu Naning. betul. Nah, terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan ya Bu, ini kan hari ini semua setiap saya menelpon teman-teman, jangan dulu ganggu, nah saya lagi sibuk nih akhir tahun gitu ya, mau tutup buku katanya. Nah itu kan kegiatannya yang pasti ini menuntut energi yang banyak ya Bu ya, dan pastinya seperti yang tadi saya sebutkan tadi, perlu juga nih kita untuk menservis diri kita, bisa ngemil-ngemil mungkin salah satunya ya, olahraga boleh, nyanyi-nyanyi boleh. Nah, terkait dengan pangannya itu sendiri, Bu. Tadi harus ditahu nih, apa yang kita ngemil itu apakah ngemilnya sehat, terus tidak kadaluarsa, dan pastinya legal gitu ya. Nah, kalau Ibu sendiri gimana nih? Iya, Pendapat memang Ibu ya. pangan itu kan merupakan kebutuhan primer, kebutuhan paling utama Iya. kita ya. Baik untuk pertumbuhan, untuk kesehatan, untuk beraktivitas, semuanya berpangkal pada makanan ya. Iya. Di dalam makanan yang baik pasti nanti akan
tumbuh namanya, jiwa yang sehat. tubuh jiwa yang sehat juga akhirnya ya. Iya, iya. Kalau makanannya tidak baik, tidak aman, itu juga bisa mengganggu Berdampak kesehatan toh, kondisi berdampak ke terhadap kita. kesehatan. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan nih terkait dengan keamanan pangan ya. Iya, ini Kenapa terkait sih, keamanan pangan yang pangan dimaksud itu dengan harus pangan aman dan gitu keamanan ya. pangan itu bagaimana? Iya. Jadi tapi sebelumnya saya ingin berbicara dulu sebenarnya pangan itu apa sih gitu Iya. ya. Pangan itu apa ya? Yaitu adalah segala sesuatu yang bersumber bisa dari hayati, itu bisa produk pertanian, produk perkebunan, kehutanan, kelautan ya, perikanan, perairan, baik yang diolah maupun tidak diolah, ya kan? Itu biasanya diperuntukkan untuk makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia, baik langsung maupun dia dijadikan bahan baku, untuk mengolah menjadi suatu pangan olahan. Nah, makanya pangan itu ada digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pangan segar. Pangan segar. Pangan segar itu berarti dia tidak melalui proses pengolahan, dia masih segar. Nah, dikonsumsinya juga langsung gitu segar, ya. Pangan segar itu belum melalui pengolahan toh. Nah, contohnya misalnya kayak buah-buahan, sayur-sayuran yang langsung dimakan. Maksudnya tidak pakai proses gitu ya, Bu? Ya. Tapi misalnya kayak beras itu juga termasuk kategorinya kalau masih jadi beras ya pangan segar juga. Kalau sudah dimasak baru pangan olahan gitu kan. Gitu. Nah, itu. Nah, biasanya ini kalau pangan segar itu bisa dikonsumsi langsung tapi bisa menjadi bahan baku untuk menjadi diolah yang tadi itu pangan segar. Beras, ya. Yang kedua adalah yang namanya pangan olahan siap saji. Nah, biasanya pangan olahan itu berarti dia sudah mengalami proses pengolahan ya, proses pemasakan. Nah, biasanya pangan olahan ini dia tidak sendiri. Kalau pangan segar kan bisa sendirian. Misalnya pisang, tidak ada buah temannya pisang, gitu ya. Iya, sudah ada langsung temannya. dimakan. Iya. Tapi kalau yang namanya pangan olahan biasanya tidak sendiri ya. Garing ya, Bu, kalau sendiri. Iya, pasti dia bercampur-campur bahannya toh. Iya, Terus mungkin dia juga ada dimodifikasi seperti gitu ya, Bu ya. Bahan tambahan pangannya toh ada bumbu-bumbunya, ada segala macam. Nah, itu biasanya yang namanya diolah itu sudah matang. Tapi kalau misalnya ini ada ikan, dia dibekukan itu tetap termasuk olahan. Siap. Enggak, segar, masih termasuk segar. Ikan yang sudah walaupun sudah dibumbu tetap dia masih kategori pangan masih segar. Kategori segar, kayak misalnya daging. Dia sudah dipotong-potong toh karkas itu terus dia dibekukan itu tetap termasuk segar karena dia belum mengalami proses pemasakan gitu ya. Nah, itu adalah pangan perbedaan segar, ya pangan segar dengan pangan segar dan pangan olahan siap saji. Nah, pangan olahan siap saji ini juga ada yang dia itu langsung dimakan, ada yang dia dikemas, ya kan? Iya. Nah, kalau yang langsung dimakan itu kan biasanya kita namanya adalah pangan olahan siap saji. Nah, ini biasanya dia tidak terlalu lama prosesnya, masa berlakunya makanan itu bisa dimakan. Nah, itu ada expire-nya ya, Bu ya. Ada tenggang waktu ya, ada tenggang waktu. Dia sih tidak pakai expire kalau kayak gitu kan. Dia kan cuman 1-2 hari toh, makanya waktunya dia singkat. Waktunya singkat itu langsung dimakan, itu harus habis. Ya, itu tidak perlu didaftar, soalnya kan cuma sebentar, itu tidak perlu didaftar. Nah, kalau pangan olahan yang dikemas itu kan biasanya dia yang masa hidupnya itu lebih dari 7 hari. Nah, itu harus didaftar sebagai pangan olahan. Tapi kalau dia cuma 2 hari tidak perlu didaftar ya. Ya, misalnya orang yang jualan kue basah, gitu kan juga itu roti. Roti karena dia bisa sampai 7 hari. Kalau dia di bawah 7 hari sih tidak perlu daftar. Tapi kalau misalnya ada juga roti yang dia pengen daftar, ya boleh-boleh aja. Tapi rata-rata kalau roti yang dia didaftar dan punya itu biasanya lebih dari seminggu juga toh. Bisa kan bertahan sampai bisa 7 bertahan hari. Walaupun gitu bakery ada juga yang agak
lama toh itu. Nah, itu juga didaftar. Banyak yang didaftar. Jadi kalau yang tidak perlu didaftar itu makanan yang cuman bertahannya sampai 2 hari gitu ya. Enggak, 7, di bawah 7 hari. Di bawah 7 hari. Di bawah 7 Oh, hari. iya. Enggak perlu. Itu alasannya kenapa sih, Bu? Ya, itu kan biasanya kan langsung dimakan, langsung apa namanya? Langsung habis juga. Artinya Tapi kalau ada yang mau tahu ini untuk halal dan tidak halalnya tuh itu itu lain lagi ya? nanti, Lain lagi alasannya. Oh ya. Kalau halal. Ini daftar untuk apa, Ibu? Kalau ini daftar untuk kemasannya untuk atau apa ya? izin edar produknya. Oh, Jadi misalnya kayak kita beli biskuit gitu, Iya. itu kan dia biskuit tuh makanan yang daftar untuk layak dikemas edarnya dan dia ya. pasti lama toh ininya masa berlakunya. Iya. Nah, itu tuh harus didaftar. Pasti dia biasanya kalau makanan yang lama-lama itu kan pasti banyak tambahan pangannya juga toh. Pasti ada pengawetnya, pasti ada itunya gitu. Iya. Iya, misalnya kalau ada makanan kemasan seperti ikan, ya Bu ya. Ada juga nasi, mungkin nasi kuning itu yang yang sudah kayak gitu matang ya, ya? yang sudah yang rata-rata yang harus didaftar itu yang maksimal minimal 7 hari itu. Di bawah 7 Di bawah 7 hari itu Tapi- makanan seperti ya, apa ya? Ya di bawah 7 hari ya pangan yang siap-siap saji langsung kita beli langsung dimakan. Itu yang di bawah 7 hari ya. Biasanya kalau pangan lansia jadi kan dijual di rumah makan, dijual di toko kue yang cuma 1-2 hari. Iya. Nah, itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya kayak sekarang banyak ya Iya. yang modelnya ikan dibekukan, ikan dengan nasi dibekukan, itu juga didaftar kalau itu. Kan yang nanti dia harus di microwave itu toh. Iya. Nah, itu ya. didaftarkan Didaftar kalau itu. harus. Itu frozen, masuk kategori frozen itu. Frozen Walaupun food, ya. dia sudah mateng gitu. Ya, ada toh itu. Oke, baik, untuk keamanan pangannya sendiri bisa disampaikan, Ibu, Iya. seperti apa ini yang Jadi, dimaksud dengan keamanan pangan? Keamanan pangan itu kalau bahasa Inggrisnya adalah food safety. Food safety. Nah, safety itu keamanan pangan. Nah, ini adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologi, cemaran fisik, dan cemaran kimia yang dapat mengganggu, merugikan, atau membahayakan kesehatan manusia, serta dia tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi upaya untuk menghindarkan pangan itu dari cemaran. Itu namanya keamanan pangan. Nah, sampai sejauh ini dari beberapa pangan yang beredar ini selama Natal kan ini banyak makanan yang beredar ya, Bu Naning ya. Itu Ibu melihatnya seperti apa nih di pasaran untuk Ya, kita untuk kalau ini ya untuk Natal dan tahun hasil baru, survei dari BBPOM bukan sendiri? hasil survei sih, hasil pengawasan. Hasil pengawasan, Jadi bukan iya. survei. Jadi kita melakukan intensifikasi pengawasan itu kalau Natal dan tahun baru itu lebih fokus pada makanan-makanan kemasan yang ada di retail, ada di retail baik toko, supermarket, minimarket, yang seperti itu toh. Yang seperti itu kita lihat apakah dia makanan yang disiapkan bagus, itu masih aman, rusak, atau dia tidak terdaftar, atau dia kadaluarsa. Nah, kan kadang-kadang ada juga ya, walaupun supermarket kadang-kadang teledor gitu. Aware lah kalau kayak gitu. Terus kemudian yang penyok-penyok, nah itu kan kita juga turunkan kan sebenarnya kalau makanan yang sudah penyok-penyok itu sebenarnya rentan juga terhadap cemaran. Rentan terhadap cemaran ya, karena bisa aja penyok itu ada lubang tapi yang sangat halus itu kan mikroba bisa masuk. Gitu. Iya, mikrobanya. Biasanya kita amankan. Itu pengawasannya memang di retail dan supermarket aja, Bu ya. Terus kalau itu untuk pengawasan Natal dan tahun baru. Ada pernah tidak ke toko-toko kelontong, Ibu? Ya ada. Bisa ada juga sama. Kalau toko kelontong itu menjual makanan itu juga sama. Yang agak berbeda kalau misalnya kita hari puasa itu kan suka ada penjual makanan yang
takjil-takjil Takjil-takjil, nah itu beda, heeh. itu makanan olahan siap saji. Nah itu kalau itu malah justru kita sampling dan kita uji langsung itu tadi terhadap apa namanya kemungkinan dia ada cemaran bahan kimia. Kalau Itu ya kita cek pewarna. alin atau dia mengandung borak. Iya, Nah iya. itu kita cek kalau masa Ramadan kan banyak orang jualan takjil. Tapi kalau Nataru ini lebih ke arah ke retail gitu. Retail-retailnya ya. Jadi kalau di Sumatera Selatan ini memang Sulawesi Sulawesi Selatan. Selatan ini paling banyaknya memang yang rusak dan kadaluarsa tuh ya. Iya, Makanya kemasannya ya, Bu ya. Lebih ke makanannya itu kemasannya ya. ya kalau kadaluarsa ya pasti harus kita ini kan harus kita Ambil ya. turunkan, kita ambil dimusnahkan ya. Kalau yang rusak gitu nanti juga tetap harus diturunkan. Terus itu biasanya dia akan ditukar, dia boleh menukarkan ke si ininya. Kalau tanpa izin edar juga Suppliernya ya. sama, tanpa izin edar juga sama kita amankan untuk kita. Smart listener, Kalau tadi di sudah Asam disampaikan memang oleh bisa Ibu Naning bahwa keamanan pangan itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, juga cemaran kimia dan fisik yang ini juga bisa mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, smart listener, terkait dengan hal tersebut saya coba juga ingin tahu terkait dengan cemaran biologis, cemaran kimia dan cemaran fisik. Itu seperti apa sih ya? Oke, baik, kita masih bersama dengan Ibu Naning, Kepala Kepala Balai Besar POM di Makassar. Ibu Naning nih, terkait dengan tadi ya, keamanan pangan itu adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari cemaran biologis, kimia dan fisik. Ibu bisa menjelaskan terkait Iya, dengan cemaran iya. satu-satu ya, Bu Ya, ya, satu-satu cemaran ya, biologis nanti seperti apa, saya jelaskan ya. fisik Cemaran dan kimia. biologi Iya. itu biologi berarti sesuatu hal yang hidup ya. Nah, itu bisa dari hewan yang besar, bisa hewan yang sangat Kecil. tidak tampak gitu ya. Iya. Namanya mikrobiologi. Kalau Iya. yang kecil itu mikrobiologi. Atau bisa juga dari hewan yang besar. Nah, kalau hewan yang besar itu banyak yang suka menjadi cemaran ya. Suka ada kecoa, suka ada tikus. Nah, itu semuanya lalat itu cemaran biologi juga. Tapi yang lebih membahayakan sebenarnya yang mikrobiologi atau mikroba. Yang tidak kelihatan ya, Bu? Yang tidak kelihatan itu justru kan karena tidak kelihatan toh kita tidak tahu aktivitas mereka. Itu di situ ada bakteri, ada virus, ada hewan bersel satu lain ya yang ini bisa menimbulkan cemaran pada pangan. Dan selain itu juga mikrobiologi itu juga ada yang dari seperti ini jamur, kapang. Nah, itu juga mikrobiologi yang dari tanaman tuh, dari tumbuh-tumbuhan. Nah, biasanya makanan itu ya yang disukai, Iya. yang gampang ya tercemar oleh bakteri dan lain-lain itu biasanya dia pangan yang kita menyebutkannya adalah pangan yang beresiko tinggi gitu ya. Biasanya itu adalah pangan-pangan yang berprotein tinggi. Itu tuh gampang untuk ditumbuhi oleh jamur ya, Bu ya, mikroba. Bukan jamur, kalau ini lebih ke arah bakteri gitu kalau daging-dagingan itu ya. Ya bisa juga sih tapi kalau jamur itu biasanya malah hidupnya pada kacang-kacangan gitu. Tapi kalau kayak daging, susu gitu kan lebih ke arah mikrobiologi bakteri yang tumbuh tuh bakteri gitu ya. Nah, contohnya pangan berprotein tinggi itu seperti daging, ikan, susu, telur. Nah, makanya kan kalau makanan-makanan seperti itu kita tidak menyimpannya dengan sesuai dengan yang seharusnya, dia cepat busuk, dia cepat basi kan. Nah, misalnya bau gitu. Bau misalnya kita taruhlah daging itu tidak kita masukkan ke dalam kemasan freezer gitu kan. Sebentar aja dia pasti sudah bau. Begitu juga susu. Nah, itu
bakteri atau mikrobiologi itu mudah sekali merusak makanan itu. Bagaimana sih kita bisa mengetahui kalau makanan itu bisa tercemar dengan adanya mikroba itu, Ibu Naning? Ya, yang pertama pasti ada perubahan konsistensi lah ya kalau sudah tercemar mikroba Sebagai ya. masyarakat umum itu kan kalau kita harus bawa ke BPOM cukup jauh ya untuk Oh iya, diperiksa. Sebagai secara kasat mata saja itu apakah menandakan bahwa makanan itu tidak layak Kalau untuk kita secara kasat mata ya. konsumsi ya? Heeh. Kalau secara kasat mata itu sebenarnya bisa kalau dia tercemar oleh jamur kelihatan. Jamur Warna itu kan, berubah warna, bau, dengan bau. berubah. Kemudian tapi kalau misalnya kayak yang produk-produk high protein itu, susu, daging itu juga berubah. Kalau berubah juga, berubah warna meskipun daging kan kalau dia sudah tidak bagus itu ada warna-warnanya kayak warna-warna hijau gitu ya di daging itu ya. Kalau susu dia berubah konsistensinya, Iya. berubah konsistensinya. Rasanya juga pasti beda. Rasanya pasti beda juga. Nah itu tanda-tanda yang bisa kita Iya, secara lihat umum ya, ataupun ya. kita rasakan ya. Tapi kalau untuk pemastiannya bisa dicek di laboratorium karena banyak juga yang begini, Bu Emil, Mbak Emil ya. Misalnya ada beberapa kasus keracunan toh, yang Iya. misalnya makan Tidak nasi, terdeteksi, tidak, makan nasi iya. kotak gitu ya. Orang tidak terlalu aware gitu ya, tidak terlalu memperhatikan gitu Iya, ya. betul, iya. Makan aja mungkin sudah ada rasa yang lain atau warna yang lain tapi dia atau bau yang lain gitu, tapi dia tidak terlalu ngeh gitu kan. Nah, akhirnya dimakan. Nah, ternyata setelah selang beberapa waktu mereka mengalami gejala keracunan makanan. Nah, itu biasanya kalau gejalanya cepat seperti itu adalah bakteri atau kuman ataupun yang seperti itu Iya. cepat timbul reaksinya. Langsung bereaksi ya, Bu ya. Langsung bereaksi. Yang sakit perut lah, yang mual, yang muntah. Nah, itu bisa terjadi. Nah, Faktor lain yang membuat bakteri tumbuh di makanan atau di pangan itu sendiri selain makanannya, ada juga suhu ya, Bu ya. Iya. Dan suhunya tadi, makanya Suhunya, ada makanan yang harus disimpan di suhu beku, ada yang makanan yang disimpan di suhu dingin, ada yang biasa, tapi ada juga bahkan yang dia harus panas, kan begitu, ya kan? Misalnya kita makan soto, dan itu kan enaknya panas dong, gitu. Nah, seperti itu suhu juga menentukan. Suhu di mana bakteri bisa tumbuh itu sekitar 5 sampai 60 derajat. Nah, jadi makanya kalau makanan itu harusnya panas, ya harus dipanaskan gitu. Kalau makanan itu harus beku, ya harus dibekukan. Nah, makanya ada yang namanya sediaan frozen food kan, pangan beku. Nah, itu harus di bawah di bawah 0 derajat beku gitu. Nah, kemudian juga tingkat keasaman ya, Bu ya. Tingkat keasaman itu yang tadi sebenarnya terkait dengan itu tadi. Jadi kalau dia tingkat keasaman pH-nya itu tinggi, berarti dia sebenarnya bersifat alkalin. Nah, itu juga sebenarnya faktor untuk bakteri tumbuh juga lebih besar daripada kalau makanan-makanan yang bersifat asam. Nah, makanya kalau yang namanya acar, buah-buahan itu malah dia tahan terhadap bakteri itu karena dia mempunyai sifat keasaman tinggi. Yang pas ya, yang pas lebih asam. Kalau tadi lebih ke basa itu yang dia tidak terlalu tahan terhadap bakteri. Nah, kemudian cara-caranya gimana nih supaya kita bisa terhindar dari bahaya biologi? Ya, Bu Emil, yang pertama itu pastikan bahwa kita itu membeli makanan dengan kemasan yang tidak rusak. Dan saya sudah cerita ya bahwa kalau kemasannya itu lebih dekat ke mic, Bu, kecil suaranya. Kalau kemasannya itu penyok, itu juga ada kemungkinan. Dia berpengaruh dengan isi dalam. Berpengaruh, karena misalnya penyok, terus ternyata dia ada sedikit lubang. Nah, lubang itu kecil. Kan mikroba bisa masuk ya, bisa masuk. Makanya itu kalau itu makanan juga. Yang tapi saya biasa dapatkan seperti ini, Ibu Naning, ketika di supermarket ya, biasanya kan
dia menawarkan harga yang lebih murah, itu wajar kita beli atau bagaimana sih seharusnya ketika mereka menawarkan, dia bilang, Bu, ini harganya memang agak di bawah karena sudah seperti ini kondisi barangnya. Itu gimana sebagai konsumen, Ibu? Iya, apalagi biasanya akhir dia tahun menawarkan, ya? Akhir tahun banyak Iya, yang dia memberikan bilang, diskon ya. Iya, memang. Iya. Tapi dijamin dengan kata-kata dijamin deh masih bagus barangnya. Cuman mungkin karena jatuh dia penyok. Itu Nah gimana itu sebagai konsumen? sebenarnya kalau untuk makanan yang kemasannya sudah penyok, sudah rusak, sudah bocor, itu kita sangat tidak menyarankan, tidak usah. Tidak usah Karena beli pun ya. kalau misalnya kita pada saat pengawasan kita temukan itu, biasanya kita akan turunkan itu dari rak gitu, tidak perlu dibeli karena kita sudah tidak tahu lagi dalamnya nanti seperti apa kondisinya. Itu. Nah kemudian gimana menghadapi ini promosi-promosi ya? Iya. Nah itu juga selain kita lihat kemasannya, kita lihat daluarsanya. Kadaluarsanya yang harus dilihat ya. Apakah dia sudah daluarsa atau belum? Atau sudah mendekati daluarsa. Nih. Nah, itu mendekati masa kadaluarsanya itu berapa lama? Hari, per bulan atau gimana? Enggak, dia Ibu kan Nani? ada tandanya di dalam setiap makanan kan, namanya best before atau gunakan sebelum, artinya digunakan sebelum tanggal itu. Nah biasanya kalau di promo-promo ya kadang-kadang itu suka makanan kurang seminggu dijual misalnya di bandit jadi 3 gitu kan dengan harga murah. Itu mesti kitanya yang pintar-pintar apakah makanan itu akan habis pada waktu yang tersisa. Nah itu karena kadang-kadang saya juga melihat kadang-kadang ada misalnya susu anak-anak atau susu bayi kan itu mahal ya. Jadinya ibu-ibu itu kalau ngelihat harganya tuh dibanting jatuh suka kalap toh, suka pengen beli itu. Nah tidak memperhatikan expiry date. Nah padahal nanti mungkin expirednya cuma tinggal seminggu. Nah apakah tapi kalau dalam 1 seminggu bulan masih habis? bisa ya, masih layak ya? Masih. Ibu Nani, masih kalau 1 bulan ya? Sampai ini aja, sampai tanggal yang ditentukan itu tidak apa-apa. Masih aman ya? Asal dilihat juga masih konsistensinya masih bagus ya, masih bagus. Packingnya bagus enggak ya? Packagingnya bagus Kalaupun enggak? nanti misalnya expirednya masih lama, tapi pas kita buka ternyata sudah berubah, baunya beda, rasanya beda, ya berarti itu sudah rusak gitu. Nah gitu sih. Dan kita harus bisa komplain ya, kita harus komplain ya. Komplain. Kalau di di retail yang modern ya di supermarket atau biasanya sih mereka akan terima komplain. Pokoknya kalau kita bisa membuktikan bahwa itu rusak dan dibeli di situ, biasanya mereka akan ganti. Pengalaman saya di beberapa supermarket seperti itu. Oke. Itu ya Bu ya, beli pangan dengan kemasan yang tidak rusak. Kemudian ada lagi yang lain Bu, cara pencegahan bahaya biologi? Ya itu tadi ya, beli pangan siap saji yang disimpan di wadah tertutup. Contohnya nih kemarin kan waktu takjil itu ya kita memeriksa tuh yang makanan di pinggir jalan tuh dengan segala macam tapi tidak ditutup sama plastik, ya kan? Jadinya kita enggak tahu apa yang mampir di situ toh, karena itu di pinggir jalan, kendaraan lewat-lewat terus toh, bisa saja debu, bisa saja debunya ada bakterinya kan? Nah itu juga. Jadi hindari yang makanan terbuka, pilih makanan yang tertutup. Kemudian beli pangan di tempat yang bersih, jangan misalnya kita lihat tempatnya. Misalnya ada orang penjual ini di di samping tempat buangan sampah. Nah, di situ pasti banyak lalat. Nah, itu kan berarti tempatnya tidak bersih, ya kan? Iya. Lihat tempatnya berarti ya. Tempatnya juga. Terus kadang-kadang ada juga penjual makanan itu memang dia tempatnya sendiri juga jorok gitu kan. Tempatnya tidak memenuhi higiene sanitasi yang layak. Nah, itu juga kita perhitungkan juga. Kalau dia jorok, kemungkinan kontaminasi bakteri mikroba ini besar cepat ya. Gitu. Besar kemungkinannya gitu. Nah itu tadi ya. Kemudian kalau mengkonsumsi makanan yang tidak basi, pilih makanan berkuah. Kalau misalnya dia memang seharusnya panas ya di dalam kondisi yang masih panas gitu. Kan ada kalau biarkan dingin terus nanti dipanasin di rumah gimana tuh Bu? Ya enggak apa-apa. Mungkin pada saat saat membeli kan perjalanannya ya panasin lagi itu enggak apa-apa. Kemudian masih ada Bu?
Oh ya, itu tadi yang cemaran biologi ya. Kemudian yang Kita ke bahaya kimia Anda ya, untuk bahaya kimia. yang dimaksud dengan cemaran Cemaran kimia, kimia. terkait Cemaran dengan keamanan pangan itu nanti kita bahas Bu ya. Kita break dulu. Oh, oke deh. Masih panjang perjalanan waktu kita, kurang lebih 20 menit. Masih banyak lagi ya cara pencegahan bahaya biologi yang tentunya ini masuk dalam kategori untuk keamanan pangan kita. Nah, satu lagi yang kita akan bahas yaitu yang dimaksud dengan cemaran kimia. Nah, Ibu Naning bisa jelaskan ke Smart Listener tentang bahaya kimia itu sendiri. Ya, cemaran kimia itu berarti kan ada bahan kimia yang masuk ke Bedanya dalam pangan dengan ya. tadi Bu, Tadi bahaya kan biologis. biologi itu adalah sesuatu dari makhluk hidup ya. Makhluk Biologi itu hidup. makhluk hidup. Kalau kimia itu bahan kimia ya. Bahan kimia. Jadi macam-macam sumbernya. Bagaimana suatu bahan kimia bisa masuk ke dalam pangan? Pewarnanya itu misalnya Ibu ya. Ini bermacam-macam sumbernya. Sebenarnya di dalam bahan pangan sendiri kadang-kadang ada dia itu mengandung racun alami ya, bahan kimia alami yang punya sifat racun tuh ada. Nah, itu justru itu yang memerlukan pengolahan tertentu. Nah, contohnya adalah gadung. Pernah tahu nggak yang namanya gadung? Ada makanan yang namanya gadung yang suka dibikin keripik ya, dibikin keripik itu sebenarnya dia kalau tidak diperlakukan awal itu dia bisa bikin mabok gitu ya. Nah, karena ya alaminya dia gitu, makanya ragi apa ya, bukan ya? Enggak, dia mengandungan dari kayak semacam ubi ya, gadung itu kayak ubi gitu. Nah, itu kan harus dibersihkan dulu sampai benar-benar ininya itu hilang. Baru dia bisa menjadi keripik yang sangat enak tuh, keripik gadung ya. Saya nggak tahu kalau di Makassar mungkin ada namanya sendiri, tapi saya belum tahu apa itu namanya di sini ya, mungkin ada. Terus kemudian juga ada misalnya singkong. Ada singkong jenis tertentu yang memang kandungan racunnya sangat tinggi, misalnya kandungan sianida ya. Kalau singkong itu sianida. Itu misalnya singkong karet. Nah, itu juga kandungan sianidanya sangat tinggi. Jadi ya kalau singkong karet biasanya tidak dimakan gitu ya. Tapi kalau kita misalnya makan mengolah singkong itu kan suka kelihatan tuh ada biru-biru. Nah, biasanya itu dicuci dulu. Uratnya ya Bu ya, uratnya. Nah, itu bisa jadi itu bagian dari yang kandungan bahan kimia. Itu alami juga itu bisa dicuci, bisa direndam terus dicuci sampai bersih, hilang enggak apa-apa, enggak masalah. Kemudian juga ada jamur-jamur juga tuh yang beracun, atau misalnya kalau kayak jengkol gitu kan. Jengkol itu mengandung racun alami itu. Kalau kebanyakan kita bisa kena penyakit jengkolan toh. Nah, itu kalau dari bahan alam ya. Kemudian ada juga dia cemarannya itu bisa karena cemaran di udara atau cemaran di tanah atau cemaran di air. Nah, contohnya misalnya ikan mengandung cemaran logam. Dari mana itu logamnya? Mungkin logamnya itu sampah ya? Ada di air toh, air yang tercemar, air yang terkena polusi. Sampah yang dibuang. Terus atau cemaran dari udara ya, ada logam timbal namanya itu. Dari asap kendaraan bermotor toh, dia kalau misalnya nempel ke makanan ya makanannya tercemar. Itu kalau dari cemaran logamnya itu beracun sebenarnya ya. Kemudian ada lagi bahan tambahan pangan yang berlebihan digunakan. Sebenarnya bahan tambahan pangan itu tidak diizinkan dan tidak berbahaya kalau dia digunakan sesuai dengan aturan dan takarannya. Namun kadang-kadang masyarakat pengolah pangan ini ada yang tidak paham, jadi sembarangan saja menggunakan bahan tambahan pangan. Contoh, dia menggunakan pengawet yang berlebihan, atau dia menggunakan pemanis yang berlebihan, pewarna, atau dia menggunakan penyedap rasa yang berlebihan. Nah, itu tuh jadi justru tidak sehat juga itu ya. Terus kemudian ada beberapa bahan kimia yang sebenarnya dilarang untuk pangan, tapi kadang-kadang dipakai oleh pelaku usaha gitu ya. Itu ya contohnya tadi
pewarna itu pakai pewarna tekstil gitu ya, itu enggak boleh toh, harusnya kan pewarna makanan. Dipakai pewarna tekstil. Ada 2 pewarna tekstil yang dilarang, yaitu rhodamin B dan metanyl yellow. Rhodamin B itu warnanya merah jambu, metanyl yellow itu warnanya kuning. Itu yang makanya kita kalau ngecek itu dengan tes cepat itu biasanya kita tes pewarnanya. Ini pewarnanya pakai pewarna kain atau pewarna makanan nih. Kelihatan ya Bu kalau secara ada bisa tes kitnya, ada tes kitnya, ada alatnya. Kalaupun di di secara lapangan kan visual tidak gitu ya, di lapangan kan tidak ada tempat untuk tes kitnya, tapi visual, tapi ini orang harus terbiasa ya. Ciri-cirinya pewarna tekstil itu adalah warnanya cerah, mengkilat, mencolok. Nah, kalau pewarna makanan itu kan dia samar-samar buram. Nah, jadi kalau misalnya pewarnanya kinclong gitu, kemungkinan itu pewarna tekstil. Jadi lebih bagus menghindari makanan yang mencolok warnanya lebih bagus sih ya nggak usah berwarna ya. Oh iya. Tapi namanya pewarna makanan ya pasti. Rainbow itu kan pakai warna itu kan? Ya itu kalau biasanya kalau yang saya jadi takut makan itu kayak rainbow. Kalau yang kue-kue yang dengan harga-harga tertentu pasti itu pewarnanya pasti bagus ya. Pewarna makanan. Iya. Oke. Terus kemudian ada lagi yang namanya formalin ya. Formalin itu kadang-kadang formalin tahu Bu Emil? Ya. Biasanya dipakai untuk apa formalin? Untuk itu bakso. Supaya keras ya. Ya, itu gitu ya? Itu menyalahgunakan itu. Itu ya betul ya. Itu tidak betul. Tidak betul maksudnya. Formalin itu adalah biasanya dipakai untuk desinfektan atau mengawetkan mayat. Bukan mengawetkan bakso, bukan, mengawetkan mayat. Nah, kalau dia masuk ke dalam pangan itu berarti dia menyalahi dan itu membahayakan ya. Sama kayak tadi kan pewarna kain itu juga membahayakan kesehatan, itu bisa menimbulkan kanker. Kemudian formalin itu juga membahayakan kesehatan juga. Nah, ini kadang-kadang dicampurkan nih. Tadi itu ya bukan bakso, kalau formalin itu apa? Kadang-kadang mie basah, kadang-kadang ada tahu, kadang-kadang ikan. Nah, mungkin kalau di Sulawesi Selatan kelihatannya ikan yang banyak dicemari dengan formalin ya, ikannya. Di sini kan banyak ikan ya. Tuh baik. Dia untuk menyegarkan atau dia kelihatan segar? Untuk mengawetkan supaya tidak cepat rusak gitu. Nah, gitu ya. Nah, tapi itu pasti ada bau-baunya lain, ikannya semakin hari bukan semakin busuk, tapi semakin keras. Nah, itu mungkin juga mengandung formalin. Terus ciri-ciri lainnya adalah lalat tidak mau hinggap di ikan itu. Itu bisa mau ikan segar ataupun ikan asin bisa jadi itu tercemar oleh formalin itu. Kalau di tahunya sendiri Ibu dia bikin apa itu? Kalau bikin keras ya? Biasanya di rendamannya, karena kan kalau tahu itu kan dia kan dia taruh di rendamannya daya tahannya lebih lama. Tahannya itu tahu itu paling sehari atau 1,5 hari gitu. Nah, itu biasanya kan penjual tahunya mau dibawa keluar kota, mungkin di perjalanan dari lama. Dia pakai ya. Akhirnya dia direndam pakai formalin gitu, direndam aja. Kalau mie-nya biasanya mie mungkin dimasukkan mie ya? Kalau mie dimasukkan pada saat dia bikin ya supaya tahan lama juga, maksudnya supaya tahan lama. Tapi ya itu sebenarnya berbahaya ya. Nah, itu formalin ya untuk beberapa yang mungkin harus diantisipasi nih untuk kita nih ya. Jangan jadi harus tahu ciri-cirinya ya. Iya, kalau kita ciri-cirinya. curiga ini kayaknya ada formalinnya nih. Nah, gitu ya. Kalau dia tidak dihinggapi lalat ya salah satunya untuk kalau kita beli ikan. Jadi mending kita beli ikan yang ada banyak lalatnya ya. Enggak banyak lah, ada lalatnya. Kalau banyak lalat jangan-jangan ikannya sudah mau busuk juga itu gitu loh. Nah, gitu Bu Emil. Jangan yang terlalu banyak lalat juga kali ya. Ada lalatnya lah ya 1, 2, 3 yang jangan ya. Ya artinya busuk. Artinya kalau di tempat penjual ikan itu ada 1, 2 lalat itu berarti normal dia. Ya. Kalau ikannya tidak ada lalatnya ini patut dicurigai ya dia pakai formalin apa tidak ini ya. Betul.
Nah, terus kemudian ada satu lagi yang bahan yang suka disalahgunakan tuh bahan berbahaya adalah boraks. Boraks Boraks ya. yang tadi Bu Untuk Emil, bakso. untuk bakso itu ciri-cirinya apa kalau dikasih boraks? Kenyal. Kenyal, keras Oh, iya, gitu iya. kan. Nah, itu juga mungkin dia juga bisa agak sedikit tahan lama gitu. Nah, itu juga sama, itu mengganggu kesehatan juga. Mengganggu ginjal, mengganggu yang lain-lain lah. Nah, itu. Sakit kepala juga ya Bu ternyata ya, mual. Iya, Terus selain untuk bakso itu kadang-kadang boraks itu dipakai juga untuk kerupuk ya. Oh iya. Kerupuk karena dia punya sifat merenyahkan juga ya, merenyahkan. Tapi kalau dimakan nanti kita habis makan itu terus tenggorokannya tuh getir gitu. Getar, bukan getir, getar, tahu getar. Getar tuh kayak kita gatel gitu loh tenggorokannya, nah gitu-gitu tuh. Itu berarti boraks. Oh ya, di kerupuknya itu ya. Di kerupuk. Bu, kalau ada yang juga seperti ini, ada yang teman-teman biasanya takut makan gorengan karena katanya takutnya itu minyaknya dicampur dengan plastik. Itu bagian dari mana lagi itu, Bu? Di sini masih itu sebenarnya masuk di bagian mana? Sebenarnya itu kan penyimpangan yang sebenarnya tidak lazim juga ya, namanya plastik, pasti dia juga ada teman-teman berdampak lah. Berdampak yang pertama terhadap konsistensi ininya sendiri masih makanannya ya. Nah, kalau plastik Tapi di Ibu dalam, pernah dengar kan yang seperti itu ya? pernah dengar. Iya. Mungkin juga ya itu Iya, juga katanya kan untuk lebih masuk, merenyahkan kerupuk. Nah, kalau plastik itu kan pasti berarti kalau misalnya masuk ke perut ya, ya enggak tahu saya itu. Iya, aduh. Iya, apa bisa keluar langsung atau gimana, saya enggak ini juga Saya ya. kaget waktu teman saya tawarkan makan kerupuk, terus, takut deh nanti minyaknya katanya itu biasanya Tapi minyak. itu nggak tahu ya, itu kan dulu pernah menjadi rumor ya. Tapi dulu isunya itu bukan di kerupuk, dia isunya adalah di gorengan. Nah, jadi kan banyak tuh penjual-penjual gorengan yang suka goreng langsung. Terus, nah, isunya dulu di situ. Saya sendiri tidak pernah membuktikan gitu. Iya, ini saya baru kaget sih. Ini kayaknya isu yang dulu. Apakah memang masih mereka pakai atau tidak ya? Tapi yang jelas, biasanya apa-apa sih yang menimbulkan sesuatu pada diri kita ketika kita ada rasa seperti itu ya, Bu ya? Misalnya minyak yang mungkin dicampur dengan plastik, itu apa yang kita biasanya rasakan, Ibu? Ya, saya enggak tahu, saya sebenarnya belum pernah membuktikan belum ada betul sampel ya, atau belum ada belum. belum Kita ada. tidak pernah ya menyempling untuk isu yang minyaknya dikasih plastik, itu memang kita tidak pernah Karena belum memeriksa. terdeteksi atau tidak ada penampakan atau gimana itu, Bu? Sehingga belum ada itu ya. Isunya sampling. itu sebenarnya kan tidak terlalu jelas isunya itu ya. Terus itu makanan yang ini, jadi memang makanan yang kita tidak ke sana betul arahnya. Itu makanan siap saji yang keliling-keliling itu memang juga belum yang kita fokus pada 4 tadi, yang pewarna-pewarna, formalin dan boraks. Itu yang bisa langsung kita tes, langsung kita buktikan. Gitu. Soalnya kalau untuk tes cepat gitu kan memang harus ada reaksinya toh. Nah, kalau ada reaksi, untuk yang plastik tadi kita belum pernah. Tapi itu yang jadi bikin ilfil juga, Bu. Iya. Tapi mungkin satu saat juga ya bisa menjadi perhatian dari BPOM ya, Bu ya. Tapi saya ingin memberikan ini nih caranya gimana tadi untuk mengurangi bahaya-bahaya kimia tadi ya. Yang pertama tadi itu kalau kita makan buah-buahan atau sayur-sayuran itu sebaiknya memang dicuci dulu yang bersih menggunakan air mengalir kan. Bisa jadi juga bahan cemaran kimia dari pestisida kan, mungkin kan. Bisa jadi. Nah, itu makanya dicuci Cuci dulu begitu saja sudah mengalir. cukup ya, Bu ya? Harusnya sih kalau dia tidak terlalu ini ya cukup kan airnya mengalir. Ya. Terus kalau biasa ada di iklan ya, itu biasanya cuci pakai sabun itu aman dah. Iya kan biasa. Memang ada ya. Ya barangkali. Bukannya di sabun itu ada zat kimia terus kita pakai cuci khusus ya? Kalau untuk ada untuk itu mungkin ada yang soft kan, sabun juga ada yang soft.
Nah, Tapi aman ya selama dia soft ya. kelihatannya Sabunnya. sih aman saja karena itu apa namanya sudah mendapatkan Izin. izin ya, pasti sudah ada kajiannya, toh. Iya, iya. Oke. Kemudian apa lagi Bu untuk Nah, cara pencegahan bahaya kimia? Itu tadi ya, terus Mencuci sayuran tadi kan mencuci dengan menggunakan air sayuran, bersih dan mengalir. itu mencegah kalau misalnya sayurannya itu ada pestisidanya atau ada apanya ya yang ditambahkan. Kemudian tidak menggunakan bahan yang dilarang ya tadi ya, Iya. tidak menggunakan boraks atau pewarna yang tekstil. Nah itu. Kemudian menggunakan bahan tambahan pangan sesuai dengan takaran. Misalnya iya. kalau manisnya ya sesuai penyedap rasa nih, kadang-kadang kan suka berlebih-lebihan Ya, kalau kelewatan, Bu. penyedap rasa. Nah itu Sampai enak juga. sekali. Nah itu juga menggunakan sesuai takaran. Iya. Kemudian Nah, ini ada deterjen kan, bahan kimia berbahaya untuk nah tangan. ini maksudnya gini, Heeh. kalau kita itu mau nyimpen bahan kimia, misalnya deterjen, sabun itu disimpannya itu jangan deket-deket atau jangan bersamaan dengan Makanan. gitu. Itu bisa juga timbul apa Kontaminasi, terkontaminasi ya terkontaminasi, makanannya. ya. Oh iya. Atau juga bahan makanan jangan disimpan dalam wadah bekas yang tadi itu bahan Sabun. kimia gitu. Oh iya. Gitu. Nah itu. Kemudian kalau kita menyimpan wadah bahan berbahaya dikasih label, jangan sampai nanti salah ambil, ya kan? Ya. Karena sekarang ini kan banyak, misalnya sampo rasa stroberi gitu kan. Nah kalau tidak jelas itu sampo atau itu makanan, anak-anak bisa salah ambil. Ya enggak? Karena Itu, lebih menonjol baunya ya, Bu. bisa terjadi itu bisa Iya. terjadi seperti itu Oke. gitu ya. Dikira sirup nanti kan. Oke, Ibu. Sayang kita terbatas dengan waktu, Ibu. Masih ada yang mau Oke. disampaikan terakhir mungkin? Ya tadi terakhir tuh bahaya fisik ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau bahaya fisik itu yang gampang dilihat, yang kelihatan sama mata, Iya, itu biasanya di makanan kan suka kita makan, tahu-tahu ada plastiknya, tahu-tahu ada kayunya, tahu-tahu ada staplesnya, ada rambutnya. Itu bahaya fisik. Walaupun kelihatannya sepele, tapi sebenarnya kan kita juga geli ya kalau ada bahaya, ada cemaran kelihatan fisik kayak gitu ya, apalagi ada kaki kecoa lah gitu kan. Nah itu nggak enak banget tuh. Nah ini kan biasanya ini malam tahun baru kan banyak yang pada kulineran. Nah, Iya. diperhatikan betul-betul makanannya ya. makanannya gitu. Gitu aja ya, Bu ya, penyampaian untuk terakhir. Dan baik Ibu Naning, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ke Smart Listener. Mudah-mudahan di akhir tahun seperti saat sekarang ini yang mungkin biasanya pada persiapan untuk makan-makan ya bersama keluarga, bersama teman-teman, mungkin bisa dilihat-lihat makanannya apa yang dikonsumsi, kadaluarsanya, terus warnanya ya Bu ya, dia legal apa ilegal gitu ya Bu ya, biar lebih aman dan pastinya sehat untuk kita. Dan selamat menikmati malam pergantian tahun di rumah masing-masing dengan protokol kesehatan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Naning, Kepala Balai Besar POM di Makassar. Mudah-mudahan tahun depan memberikan kecerahan dan Ibu bisa gabung lagi bersama kami untuk memberikan pencerahan kepada Smart Listener. Pasti. Iya, insya Allah ya, Bu. Baik, Smart Listener, saya Emil Faris yang bertugas sore hari ini mengucapkan terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Emil Faris, selamat sore, sukses untuk Anda.